Pajak. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai PMK 59, PMK 03 tahun 2022. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, para bendahara di instansi pemerintahan, hari ini materinya sangat-sangat berhubungan nih untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ikuti terus ya. Nah, kita juga sudah kehadiran di sini ada Bang Winston sebagai asisten penyuluh pajak KPP Pratama Kisaran. Kira-kira nih, Bang Winston boleh nggak dikasih gambaran terkait apa sih sebenarnya yang dibahas di PMK 59 tahun 2022 ini? Pertama, selamat datang dulu teman-teman pajak di Bercakap. Perkenalkan, saya Winston. Jadi kita hari ini PMK 59 ini tentang apa sih? Apakah tentang wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi? Jadi PMK 59 ini lebih mengatur tentang terkait bendaharawan, khususnya instansi pemerintah. Jadi teman-teman, kalau misalnya PMK 59 ini sebenarnya sudah ada lah ya sejak tahun 2022 ini, awal-awal Januari banget kalau nggak salah saya. Dan itu atas perubahan PMK 231 yang tahun 2019. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya secara aturan, teman-teman ini pasti udah paham nih PMK 231 terkait tata cara pendaftaran ataupun penghapusan NPWP khususnya untuk yang instansi pemerintah. Dan PMK 59 ini kurang lebih sama, cuman ada lebih spesifikasi dikit terkait, nanti ada kita kenal dengan e-Bupot unifikasi, dan itu salah satu fitur paling baru di instansi kita tentunya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai kewajiban ya, berarti lebih ke potong pungut yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Oke, jadi ikuti kita terus ya. Kita akan bahas apa saja yang akan menjadi kewajiban bagi instansi pemerintah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sudah tahu nih bahwasanya PMK 59 itu mengatur tentang kewajiban bagi instansi pemerintah ya. Iya. Nah, menjadi pertanyaannya nih Bang Winston, kan pastinya instansi pemerintah itu apa-apa saja sih gitu ya, jenisnya itu apa aja kategorinya, kira-kira bisa dijelaskan? Nah, jadi instansi pemerintah ya, namanya juga ada instansi pemerintah, tentunya pasti berhubungan dengan pemerintah. Instansi pemerintah itu nanti ada dibedakan nih dalam 3 kategori: instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Oke, berarti kalau kita lihat berarti ada 3 kategori ya, pusat, daerah, sama desa. Nah, baik, dari ketiganya ini, apakah kewajibannya itu sama atau berbeda kira-kira Bang? Tentunya untuk di sisi perpajakan itu sama, karena kalau misalnya namanya juga PMK ini mengatur tentang instansi pemerintah, dan instansi pemerintah itu baik ya daerah, desa ataupun pusat, itu kewajiban perpajakannya sama dan hak kewajibannya pun tetap sama juga. Oke, berarti lebih spesifik mungkin kira-kira terkait kewajiban pajaknya nih. Iya. Kira-kira kan instansi pemerintah kan kewajibannya motong dan pungut pajak. Iya. Nah, kira-kira pajak apa saja sih yang dilakukan pemungutan atau pemotongan bagi instansi pemerintah ini, Bang? Nah, untuk instansi pemerintah ini di PMK 231 dan telah diubah ke PMK 59 ini lebih mengatur tentang PPh dan PPN. Jadi bendahara instansi pemerintah itu jangan lupa kalau misalnya kita transaksi nih sama lawan transaksi, kita ada melakukan pemungutan PPh ataupun melakukan pungutan atas PPN. Dan untuk yang PPN ini sendiri, jadi PPN ini ataupun PPh ini, bendahara instansi pemerintah ini nggak hanya pungut 2 jenis ini aja, bisa aja beberapa kategori di PPh ini. PPh ini nggak hanya kita kenal dengan PPh cuma 1 jenis doang. Di PPh ini ada beberapa jenis. Salah satunya itu ada PPh 42, 15, 21, 22, 23, dan 26. Dan tidak lupa juga ada juga terkait PPN. Oke, jadi terkait PPh sendiri sudah terbagi beberapa jenis pasal dan juga ada PPN di dalamnya ya, Bang Winston ya. Nah, mungkin bisa ditambahkan juga nih Bang, secara umum ya, terkait kira-kira flow transaksi. Nah, kita pastinya mungkin Bapak Ibu sekalian pasti ingin tahu nih, secara perpajakan bagaimana sih seharusnya flow transaksi itu, baik itu yang dilakukan oleh bendahara ya, apabila bertransaksi dengan rekanan gitu ya. Kira-kira boleh dijelaskan nih Bang terkait flow transaksinya? Oke, secara arus dari transaksi atau flow transaksi ini,
dari sisi rekanan dulu ya, kita bergeraknya itu dari sisi rekanan. Karena kita sebagai instansi pemerintah kita harus tahu juga dong rekanan kita proses bisnisnya itu bagaimana. Ya, jadi bisa jadi kita pun dari sisi bendaharanya juga paham ya. Oh, ternyata rekanan kita butuhnya ini dan ini gitu ya. Oke, berarti dari sisi rekanan dulu nih Bang. Ya, sisi rekanan. Begitu rekanan melakukan transaksi nih, kita transaksi dan tentunya dari sisi rekanan itu harus menerbitkan namanya faktur pajak atau dokumen yang minimal dipersamakan dengan faktur pajak. Contoh kwitansi. Cuman akan ada beberapa nih, contoh misalnya instansi pemerintah transaksi sama rekanan nih, misalnya Mas Awana transaksi sama saya, dari Mas Awana dari sebagai instansi pemerintahnya dan saya sebagai rekanan. Oh, ini kira-kira Pak, saya cuma bisa terbitkan kwitansi, apakah transaksi ini tidak boleh? Boleh-boleh saja, tapi dari sisi perpajakan dan sisi informasi, sistem informasi sangat disarankan transaksi menggunakan faktur pajak karena itu datanya itu udah sinkronisasi. Nah, setelah faktur pajak kita bergerak ke billing. Billing itu salah satu cara pembayaran kita. Jadi kita mau bayar pajak nih, PPN atau PPH nih, kita butuh kode billing. Kode billing ini tentu secara sistem sudah diakomodir. Dan ada kode billing, kita bayarnya di mana? Bisa biasa di kantor pos atau di bank ya. Bukan di kantor pajak ya. Ya, kita hanya sekedar administrasinya saja, tapi untuk penyetoran tetap di bank dan juga di kantor pos pastinya ya. Dan setelah kita lakukan pembayaran, jangan lupa kita harus melakukan pelaporan. Dan itu flow dari rekanan. Sisi rekanan ya. Oke, berarti kalau kita dari sisi rekanan udah tahu nih ya, dari transaksi, kemudian baik itu bukti transaksi ya, baik itu kwitansi ataupun faktur pajak lebih bagus lagi ya. Kemudian buat billing, kemudian lapor, bayar, dan kemudian lapor. Kemudian kita beralih nih dari sisi bendaharanya berarti ya. Iya. Dari sisi bendahara hampir sama dengan sisinya rekanan. Cuma membedakannya itu kalau misalnya kita di sisinya rekanan kita menerbitkan namanya faktur pajak ataupun kwitansi. Dari sisi bendahara itu jangan lupa bendahara ada kewajiban namanya melakukan penerbitan atau melakukan pemungutan PPN, PPH. Nah, contoh kita mau melakukan pemungutan nih, kita mau melakukan pemungutan PPN nih, kita butuh dokumen. Dokumen itu namanya bukti potong. Nah, bukti potong itu siapa yang menerbitkan? Bukti potong itu kewajibannya bendahara, bukan keharusan, tapi wajib hukumnya. Berarti artinya baik itu PPN berarti si bendahara wajib menerbitkan bukti pungut. Kalau misalnya PPH berarti wajib menerbitkan bukti potong gitu ya. Berarti setelahnya berarti sama ya. Berarti setelah kita transaksi bukti potong, kalau bukti pungut karena si bendahara yang mungut dan potong berarti kan buat billing, kemudian bayar dan juga ujung-ujungnya adalah lapor gitu ya. Jadi perbedaan mendasarnya ada di si rekanan memberikan kwitansi atau faktur pajak, sedangkan si bendahara menerbitkan bukti pungut atau bukti potong. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nanti kita akan lebih dalam lagi nih. Kira-kira kita akan membahas mengenai kewajiban yang lebih dalam, yaitu PPH dan juga PPN-nya. Kita akan bahas lebih detail per jenis pajaknya. Ikuti kita terus. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas lebih detail per jenis pajaknya. Oke, kita mulai mungkin dari PPH terlebih dahulu. Nah, kita kenal tadi ada PPH pasal 4 ayat 2 ya, atau kita sebut dengan PPH final. Nah, kira-kira nih Bang Winston, apa-apa saja sih menjadi objek yang diatur dalam PPH pasal 4 ayat 2? Oke, PPH 4 ayat 2. 4 ayat 2 nih, tentu ini sifatnya final. Kalau misalnya final, itu kita ada beberapa kategori transaksi. Salah satunya itu sewa tanah bangunan. Sewa tanah dan bangunan ya. Terus jual beli tanah, pengalihan berarti ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Usaha jasa konstruksi ada juga, dan hadiah undian, dan tentunya PP 23. PP 23 tahun 2018 ya. Berarti ada sekitar 5 ya. Nah, 5 objek yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Adapun mungkin tarif-tarifnya nih Bang Winston, kira-kira berapa aja nih? Mungkin dari sewa tanah bangunan. Sewa tanah bangunan ini 10%. Jadi 10% dikali dasar pengenaan pajak ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu tergantung, karena ada beberapa yang 2,5%, ada yang 0%. Tergantung pengalihannya kemana ya? Ya, kalau misalnya ke pemerintah itu adalah 0% ya. Betul.
Oke, kalau 1% ke rumah sederhana, rusun sederhana, kemudian 2,5% itulah ke yang lainnya gitu ya. Kemudian ada juga tadi jasa konstruksi ya. Iya. Kalau jasa konstruksi ini ada turun baru ya, kalau nggak Iya, salah ya. betul. Jadi diatur di mana? Di PP 9 ya. 2022 ya, 2022. Itu Bapak Ibu nanti bisa cek ya, karena memang banyak beberapa perubahan tarif ya terkait PP 9 ini di tahun 2022. Tapi tentunya ini udah diakomodir sama EBUPOT sebenarnya. Jadi Nanti di aplikasi EBUPOT ya. Mungkin nanti kita akan coba singgung ya terkait EBUPOT itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian ada juga di sini hadiah undian ya. Hadiah undian 25% ya, betul ya. Ada hadiah undian 25%. Kemudian ada juga yang terakhir itu yang PP 23 ya. Itu biasanya 0,5% ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut mungkin ke pasal 15. Nah, pasal 15 ini apa aja sih Bang Islan? Nah, pasal 15 ini kalau misalnya di wilayah kerjanya Kisaran itu mungkin belum ada atau masih dikit kali ya. Mungkin masih sedikit ya, karena ini berhubungan sama pelayaran, penerbangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek kalau misalnya memang ada di instansi pemerintahannya melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan maupun pelayaran, itu akan dikenakan pasal 15 ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita lanjut ke pasal 21 nih. Ini yang paling sering ya. Pasal 21 itu berhubungan sama gaji, honor gitu ya. Peserta kegiatan gitu ya. Jadi kalau misalnya pasal 21 ini ada sangkut pautnya dengan SPT tahunan. Karena di sisi bendahara nih, instansi pemerintah menerbitkan apa namanya? Bukti potong untuk pegawai ya. Jadi setiap tahun yang mungkin Bapak Ibu bendahara yang sudah pernah menerbitkan bukti potong untuk pegawai 1721 ya, baik itu A1 maupun A2-nya. Jadi salah satu yang berhubungan adalah pasal 21-nya tentunya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek tarif pasal 21. Saya rasa juga sudah terbiasa ya Bapak Ibu sekalian untuk membuat bukti potong pasal 21. Kemudian kita coba lanjut ke PPh 22 nih. Ini yang sering juga nih ya. Iya, bendahara. Sering banget nih. Jadi case-case yang di lapangan paling sering itu sebenarnya PPh 22 dan 23. Karena identik dengan pembelian ya. Pembelian barang ya. Betul. Oke. Jadi tarifnya nih Bang, berapa nih kira-kira kalau misalnya berarti dipungut dong oleh bendahara ya. Kira-kira tarifnya berapa nih Bang? Nah, tarifnya PPh 22 ini sendiri adalah 1,5%. Jadi itu ada NPWP. Kalau misalnya saya transaksi nih, contoh dengan Mas Awana, tapi nggak ada NPWP nih. Soalnya saya nggak punya NPWP ya. KTP aja misalnya. Berarti saya menyerahkan ke bendahara cuma KTP ya. Oke. Tarifnya itu 100% lebih tinggi dari tarif normal. Oke. Jadi menjadi 3%. Jadi Bapak Ibu nanti silakan ketika melakukan transaksi dipastikan dulu ya, rekanan kita punya NPWP atau tidak. Kalau misalnya punya ya sudah langsung kenakan pungut 1,5%, sedangkan kalau tidak punya NPWP adalah 3%. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya terkait PPh 22 ini ada batasannya itu 2 juta. Nah, itu diaturnya tidak dipungut ya. Tidak dipungut oleh bendahara ya, berarti ya. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika bertransaksi bahwasannya Bapak Ibu tidak melakukan pemungutan pasal 22 apabila memang transaksinya di bawah 2 juta dan tidak dipecah-pecah, tidak termasuk PPN juga di dalamnya ya. Jadi itu salah satu pengecualian ya. Dan masih ada pengecualian lainnya. Di antaranya adalah terkait SKB apabila dia mempunyai surat keterangan bebas, kemudian bertransaksi menggunakan dana bos ya. Dengan kartu kredit pemerintah juga. Jadi bisa dipastikan nanti Bapak Ibu di instansi pemerintah masing-masing kira-kira transaksinya pakai apa. Kalau misalnya pakai kartu kredit pemerintah, nanti bisa tidak dilakukan pemungutan pasal 22-nya gitu ya. Baik, berikutnya kita ke pasal 23. Nah, ini juga sering ya. Kayak kita ya, di teman-teman di pajak sering menerima laporan ya dari Bapak Ibu instansi pemerintah. Pak Ibu, jika kami melakukan transaksi misalnya berupa jasa reparasi, nah itu kenanya pasal berapa ini ya berarti ya? Pasal 23. Kira-kira ini berapa aja nih Bang tarifnya nih? Pasal 23 itu ada 2 tarif nih. 15% dan 2%. 15% itu untuk bunga, royalti, dividen, hadiah juga. Nah, tapi jangan lupa pasal 23 yang tarif 2% ini untuk apa? Untuk jasa.
Oh, oke. Yang 2% khusus jasa ya. Hmm. Sedangkan yang 15%-nya itu khusus untuk yang bunga, royalti, dan juga hadiah. Tapi hadiah yang ini berbeda ya sama 4 ayat 2 yang tadi Iya, ya. betul. Kalau yang 4 ayat 2 kan hadiah undian. Sedangkan kalau di pasal 23 ini adalah hadiah yang sehubungan dengan penghargaan. Betul. Jadi kalau di pasal 23 itu lebih spesifik, kita punya usaha untuk mendapatkan hadiah itu, Iya. gitu ya kira-kira ya. Karena tarifnya beda ya. Kalau yang 4 ayat 2 tadi kan 25%. Sedangkan pasal 23 ini adalah 15%, lebih rendah ya. Nah, di PPh 23 ini tidak ada batasan. Jadi Oke. kalau misalnya di PPh 22 tadi kita Ada tahu batasnya nih, minimal 2 juta. minimal 2 Tidak juta. dipungut ya jadinya Iya. ya. Di pasal 23 ini walaupun transaksinya itu reparasi AC, reparasi elektronik atau segala macamnya, misalnya contoh transaksi itu cuma 100.000 itu tetap dikenakan pajak. 2%-nya harus kita Ya. potong ya. Baik, berikutnya kita ke pasal 26. Nah, ini salah satu yang sangat jarang juga ya kita Jarang. temuin ya, khususnya untuk Bapak Ibu instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pertama Kisaran. Jadi, kalau pasal 26 ini kira-kira tentang apa nih, Bang? Pasal 26 ini untuk wajib pajak asing. Oke, berarti penerimanya, penerima Iya. penghasilannya ya. Penerima penghasilannya adalah orang asing gitu ya. Jadi misalnya kita bilang lah dinas ABC mempekerjakan orang luar negeri gitu ya, orang asing. Ketika dia terima penghasilan, potongnya bukan 21. Biasanya kan kita potongnya 21 ya. Kalau ini bedanya adalah potongnya 26 gitu ya. Jadi mirip sebenarnya dengan 21 ataupun 23. Tapi karena penerimanya di sini aja pembedanya ya. Harus wajib pajak luar negeri gitu ya. Dan tentunya ini tarifnya itu pun jadi 20%. Tarifnya beda ya. Ya. Oke. Kalau pasal 21 kan tadi tergantung lah ya berapa siapa penerimanya, pegawai tetap, tidak tetap atau bukan pegawai. Sedangkan kalau pasal 26 langsung nih ya tarif 20% ya karena penerimanya wajib pajak luar negeri. Kemudian nih PPh udah berarti ya? Iya. 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 26. Ada 6 jenis ya berarti Bang Mistan ya. Kemudian kita lanjut ke PPN. Nah, pajak pertambahan nilai ini yang paling sering ya Bapak Ibu sekalian bendahara yang sering melakukan pengadaan barang dan jasa. Pasti ya di dalamnya ada PPN-nya dan itu wajib dipungut oleh bendahara. Nah, seperti apa nih kira-kira Bang gambarannya mengenai PPN? Nah, PPN sendiri perlakuannya mirip dengan PPh 22. Mirip ya Bapak Ibu, tapi bukan sama. Oke, karena beda jenis pajak ya. Itu kan PPh ini kan khusus pajak pertambahan nilai ya. Oke. Semua jadi ada beberapa permasalahan yang sering saya jumpai di lapangan itu, Pak, kalau misalnya di bawah 2 juta itu ada PPN-nya enggak? Nah, Oke, biasanya ya para bendahara itu berpikir oh nggak kena, Iya, nggak betul. bayar pajak gitu Betul. ya karena di bawah 2 juta. Tapi sebenarnya seperti apa nih kira-kira Bang Mistan? jadi sederhananya itu semua dari 0 rupiah sampai dengan beberapa juta, ratusan juta itu tetap ada PPN-nya. Contoh 2 juta ke bawah tetap ada PPN-nya. Untuk PPN-nya dibedakan dulu nih PPh. Tapi kalau bisa tadi PPh sampai 22 itu di bawah 2 juta ini tidak dilakukan pungutan. Nah, PPN sama tidak dilakukan pungutan, tapi tetap ada nilai PPN-nya. Oke, artinya si pembeli ya dalam hal ini kan, seperti analoginya ketika kita belanja di supermarket, si pembeli atau konsumen itu wajib melakukan pembayaran pajaknya, yaitu PPN ya dalam hal ini ya. Artinya ketika itu di bawah 2 juta, si dinas dalam hal ini sebagai pembeli barang, berarti tetap wajib membayar PPN gitu ya. Tapi bedanya adalah bukan bendahara yang pungut gitu ya. Betul. Tapi pengumutnya berarti si penjualnya dong atau rekanan kita ya. Oke, jadi Bapak Ibu mungkin itu jadi perhatian ya, khususnya untuk instansi pemerintah. Jadi jangan sampai salah, kita jangan sampai salah persepsi bahwasanya ketika transaksi di bawah 2 juta nggak ada pajaknya. Bukan seperti itu ya. Namun yang diatur adalah tidak dilakukan pemungutan. Jadi ini dikembalikan pemungutannya kepada si rekanan kita. Oke, jadi tetap harus dibayar nih Bapak Ibu PPN-nya ya. Nah, satu hal yang paling penting. Kalau misalnya transaksi, saya tekankan lagi terkait transaksi. Transaksi yang tadi flow transaksi kita tahu. Kita menerbitkan bukti dari pungut, bukti pungut. atau bukti potong gitu ya. Dari sisi rekanan menerbitkan namanya faktur pajak atau kwitansi. Oke, faktur pajak penting ya. Artinya nih, itu menjadi perhatian karena wajib pajak menerbitkan faktur pajak tadi adalah yang sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak ya. Betul. Nah, jadi ini juga perhatian ya Bapak Ibu sekalian bahwasanya ketika bertransaksi dengan wajib pajak atau rekanan, pastikan selain dia punya NPWP, pastikan dia juga sudah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
supaya nanti rekan kita bisa menerbitkan faktur pajak, dan ketika kita melakukan pembuatan bukti pungut PPN itu dasarnya adalah faktur pajak kita ya. Jadi kita sangat menyarankan ya Bapak Ibu sekalian, bertransaksilah dengan yang sudah dikukuhkan dengan pengusaha kena pajak tadi ya. Oke, terkait tarifnya nih. Nah ya, tarif nih, tarif Tarif PPN itu dengan masih sekarang ada udah loh. berubah ya. Iya, masih ada loh yang dari saya. Pak, tarifnya itu masih 10% ya? Padahal tak sudah lagi. berubah Sudah ya. berubah ya. Di Mei kemarin ya, di Mei 2022 tarif sudah berubah. Sekarang sudah menjadi 11%. Ingat ya. Bukan, di April. Oh April, maaf. Iya. Di April 2022 tarif sudah menjadi 11% ya. Bapak Ibu sekalian jangan sampai salah pungut ya. Betul. Pastikan ke rekanan kita bahwasanya PPN itu adalah 11%. Nah, nanti Pak, apakah bakal tetap nih 11% nih? Nah, bakal menjadi 12% Bapak Ibu. Jadi 12% ini per kapan? 1 Januari 2024 ya Bapak Ibu. Oke, berarti masih sekitar di hari ini 2022, berarti masih ada sekitar 2 tahun lagi ya tarifnya baru berubah ya. Tapi Masih- tenang, tetap diakomodir sama sistem. Oke, nanti kita akan singgung mengenai e-bupot ya Bapak Ibu ya. Baik, nah kita udah bahas ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari kewajiban PPh per jenis pajaknya tadi, per jenis pasalnya juga, kemudian lanjut ke PPN ya, sudah bahwasanya tarif juga sudah berubah menjadi 11%. Nah, ketika kita sudah tahu berapa yang harus kita lakukan pungut ataupun potongnya, berapa nilai pajaknya ya berdasarkan jenis pasal dan juga tarifnya masing-masing tadi. Selanjutnya berarti kita harus melakukan pembayaran ya. Nah, paling lambat di sini kan diatur ya terkait penyetoran dan juga pelaporan PPh maupun PPN. Kira-kira bisa dijelaskan nih Bang Winston? Tapi sebelum kita masuk ke pembayaran nih, kita harus tahu dulu dong kode billingnya. Oh iya benar. Nah, kode billing juga di PMK 59 katanya sudah berubah ya. Betul. Karena di 231 kemarin, Bapak Ibu sekalian bendahara, jangan sampai salah bayar. Jangan sampai salah nih di dalam SSP-nya, surat setoran pajaknya, jangan sampai salah buat kode billing gitu ya. Nah, kira-kira boleh disampaikan nih Bang Winston, apa-apa saja sih yang berubah gitu ya. Sekarang penyetorannya atas nama siapa? Itu yang paling Iya. penting ya. Boleh nih. Jadi cukup 2 aja yang diingat Bapak Ibu. Yang pertama nih, jual beli tanah atau bangunan. Oke, berarti 4 ayat 2 ya. Betul. Pengalihan 4 ayat 2, pengalihan tanah dan bangunan. Sama PPh 22. PPh pasal 22, baik. Nah, Itu atas nama rekanan semuanya. atas nama rekanan. Berarti sisanya? Atas nama instansi pemerintah. Oke, berarti nanti PPN yang salah satunya Ya. itu udah berubah. Kalau dulu di PMK 231 itu masih atas nama rekanan. Betul. Tapi sekarang di PMK 59 sudah atas nama instansi pemerintah ya. Dan jenis pajak yang lainnya berarti ya. Ya. Berarti di sini misalnya terkait sewa tanah dan bangunan atas nama instansi pemerintah. Kalau misalnya Pasal terkait 23. jasa konstruksi juga atas nama instansi pemerintah pasal 23 ya. Ya. Kemudian pasal 15 dan juga PPN itu sudah atas nama instansi pemerintah, kecuali tadi ya untuk yang pengalihan hak atas tanah bangunan dan juga PPh pasal 22 masih atas nama rekanan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan sampai salah buat billing ya. Iya. Oke, udah kita buatlah berarti billingnya Bang ya. Kita sudah menerbitkan kode billing. Kemudian kita harus membayar. Kapan sih harus kita setorkan nih uang ke negara? Itu kapan nih Bang? Nah, untuk pemerintah pusat dan daerah itu kalau Oke. misalnya kan ada 2 mekanisme nih, UP dan LS nih. Oke, UP itu paling maksimal 7 hari setelah pembayaran. Oke, berarti kalau yang LS-nya Kalau harus di hari yang sama ya? Ya. Karena kan pakai mekanisme langsung ya, Ya. itu dari yang sama. Kalau misalnya Kemudian? untuk pemerintah desa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh nih misalnya bulan 10, Pak, aku setor duit ini kapan Pak paling lama Pak? Habiskan dulu bulan 10-nya, disetorkan di bulan 11, paling lama tanggal 10. Oke, berarti tanggal 10 bulan berikutnya ya. Kemudian PKP instansi pemerintah nih. uh, Untuk yang PPN. Nah, PPN ini paling lama coba tebak, kira-kira paling lama kapan? ya akhir bulan berikutnya ya. Jadi Iya, betul. hampir mirip ya sama PKP yang umum ya. Tapi memang kalau di wilayah KPP Pratama Kisaran ini mungkin kita belum temuin ya Iya. terkait PKP yang instansi pemerintah gitu ya. Nah, kemudian kita sudah lakukan penyetoran. Berarti tadi kan di flow transaksi kalau sudah kita bayar atau kita setor, lapor nih. Lapor. Nah, batas lapornya ini Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang baru tahu bahkan, oh ternyata harus dilapor ya, bukan hanya Iya. dibayarin aja gitu ya. Harus dilapor Bapak Ibu. Kira-kira nih batas pelaporannya kapan nih batas-batasnya? Untuk yang PPh 21 paling lama tanggal 20 bulan berikutnya Bapak Ibu. Oke, pasal 21 ya. Iya. Oke, sisanya nih.
sisanya sebenarnya tetap juga tanggal 20 juga sebenarnya. Sebenarnya sama ya, berarti untuk yang karena yang tadi ya kita udah singgung-singgung mengenai e-bookport ya. Iya. Jadi ada batasannya ya, tanggal 20 juga sebenarnya untuk sisa jenis pajak yang lain ya. Oh iya, sebelum kita masuk nih ke e-bookport nih. E-bookport unifikasi udah tahu Bapak Ibu atau belum ini? Ya, kayaknya sih udah tahu ya, karena kita juga sudah pernah sosialisasi ya ke Bapak Ibu Berkali-kali sekalian ya. Jadi yang sudah pernah dengar ya tentang e-bookport instansi pemerintah. Udah ada kita singgung di sana terkait e-bookport unifikasi. Nah, di situ sudah merangkum beberapa jenis pasal, di antaranya adalah 4 ayat 2, 15, 22, 23 dan juga PPN. Itulah yang harus dilaporkan tanggal 20 ya Bang ya. Betul. Tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi langsung sekali lapor nih Bapak Ibu. Udah mencakup semua jenis pajaknya yang disebut dengan e-bookport unifikasi. Seperti itu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Baik, mungkin kita lebih masuk ke mengenai e-bookport. Ini kita singgung ya. Karena memang e-bookport ini adalah salah satu media yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk instansi pemerintah yang juga memudahkan pekerjaan Bapak Ibu sekalian untuk menerbitkan bukti pungut dan juga bukti potong. Dan bahkan itu satu alur ya. Iya. Dari menerbitan bukti pungut, bukti potong, kemudian untuk melakukan pembayaran atau buat kode billing bahkan, dan juga terakhir adalah pelaporan. Jadi apa yang kita bicarakan tadi dari awal mengenai penerbitan bukti potong, kemudian bayar, kemudian lapor, sudah dirangkum dalam e-bookport instansi pemerintah. Kira-kira boleh jelaskan secara ringkas nih Bang Winston mengenai apa sih e-bookport instansi pemerintah, supaya Bapak Ibu dari bendahara nih, wah saya harus ngurus ini, wah saya harus ke kantor pajak buat ini gitu ya. Kira-kira boleh disampaikan? Jadi e-bookport unifikasi instansi pemerintah. Nanti kalau misalnya di teman-teman swasta, jadi jangan dibedakan nih. Ada sedikit perbedaan. Jadi ada mungkin Pak, ini kok di e-bookport instansi pemerintah ada PPh 21-nya sama PPN-nya. Tapi kalau instansi yang versi yang swasta kok belum ada. Nah, jadi ada sedikit perbedaan. Nah, jadi kalau misalnya di instansi pemerintah itu ada kelebihan itu di PPh 21 sama PPN-nya dan pasal 15 juga. Tapi kalau misalnya di di swasta, versi swasta itu masih belum ada. Yang PPh 21, PPN itu masih belum digabung. Nah, tapi kita kalau misalnya di flow-nya lawan transaksi nih, rekanan kita ada tahu namanya penerbitan faktur pajak. Kalau misalnya di rekanan butuh namanya sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak. Nah, di instansi pemerintah membutuhkan namanya sertifikat elektronik juga. Berarti mirip ya sebenarnya. Iya. Karena kan untuk kalau misalnya dari sisi rekanan kan untuk melaporkan PPN biasanya pakai sertifikat elektronik. Berarti kalau misalnya dari sisi instansi pemerintah untuk melaporkan e-bookport tadi juga harus pakai sertifikat elektronik. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau menerbitkan itu nih harus apa aja nih persiapannya Bang? Boleh disampaikan? Sebelum kita masuk ke situ, fungsi sertifikat elektronik dulu dong, karena beberapa nih nanya sama saya, Pak, sertifikat itu untuk apa Pak, ya kan? Atau sertifikat itu bentuknya gimana Pak? Ada kertasnya gitu ya? Kertas ya kan? Jadi sertifikat itu kurang lebih seperti file elektronik ini atau kayak file Word gitulah Bapak Ibu, atau file Excel gitu ya kan? Analoginya begitu. Jadi sertifikat elektronik ini ibaratnya kalau misalnya kita secara fisik kita masih ada pakai tanda tangan, terus stempel ya kan? Nah, pengganti dari tanda tangan sama stempel ini itulah namanya sertifikat elektronik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya contoh, Pak saya ada di Medan Pak, kebetulan saya di luar kota, saya kurang nggak bisa nih saya untuk melakukan tanda tangan sama stempel, nggak apa-apa, udah diakomodir sama sertifikat elektronik. Berarti nanti tanda tangannya juga elektronik ya ujungnya ya. Nah, sertifikat elektronik kalau misalnya kita ketahui hasil di faktur pajak itu nanti ada namanya barcode, kode barcode tuh, QR code. Nah, begitu juga dengan e-bookport unifikasi. E-bookport unifikasi ketika Bapak Ibu menerbitkan bukti potong, itu nanti di bukti potong itu ada namanya barcode juga. Nah, persyaratannya. Nah, ini ya harus Bapak Ibu ajukan ke kantor pajak berarti ya. Adapun Bapak Ibu bisa melampirkan persyaratan apa aja nih Bang Winston? Nah, yang pertama, fotokopi KTP dan fotokopi NPWP pribadi yang menjabat sebagai bendahara. Berarti pengurus ya dalam hal ini wakilnya ya, wakil dari instansi pemerintah berarti ya. Berarti baik itu bendahara maupun KPA-nya ya. Berarti ada fotokopi KTP dan juga NPWP. Kemudian apa lagi nih? Nah, fotokopi NPWP dari
instansinya sendiri. NPWP instansi pemerintahnya udah 3 nih. Kemudian apa lagi nih? SK Bendahara, SK Bendahara, sama SK KPA. SK KPA. Tapi jangan lupa juga email nomor HP. Oh ya, email nomor HP juga penting ya, karena itu menjadi diisi di dalam formulir, karena nanti setiap transaksi elektronik akan dikirim melalui itu ya, Bapak Ibu. Betul. Ya. Nah, jangan lupa juga sih sebenarnya stempel kan. Ya, Stempel stempel. itu hal yang sangat simple sebenarnya, tapi banyak yang datang, ayo Pak, ketinggalan nih stempelnya, terpaksa datang lagi gitu. Nanti kita rangkum ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silakan nanti dibawa untuk persyaratannya, baik itu fotokopi KTP dan NPWP, baik itu bendahara maupun KPA. Kemudian adalah SK bendahara dan juga SK si KPA-nya. Kemudian dan juga NPWP atas instansi pemerintah itu sendiri. Nanti Bapak Ibu bisa datang ke kantor pajak, bisa mengisi formulir terlebih dahulu, dan juga nanti jangan lupa di stempel formulir kita ya. Nanti Bapak Ibu langsung menerima yaitu sertifikat elektronik. Nah, kita udah ketemu nih sertifikat elektroniknya. Nanti secara teknis berarti Bapak Ibu akan diarahkan ke bagian helpdesk kita ya. Betul. Nanti di sana kita akan lebih belajar lebih detail lah mengenai apa sih sebenarnya e-Bupon instansi pemerintah. Ya, secara umum kita udah jelaskan bahwasanya e-Bupon instansi pemerintah adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat bukti pukut dan juga bukti potong pajak. Nanti kita akan lebih lihat detail di lain kesempatan waktu ya, karena mungkin keterbatasan waktu kita hari ini. Jadi nanti kita akan membuat bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi dari e-Bupon instansi pemerintah itu sendiri ya. Maksudnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah jelaskan ya mulai dari apa sih sebenarnya PMK 59, bagaimana isinya, bagaimana terkait flow transaksi juga, kemudian terkait jenis-jenis pasal tadi, baik itu PPh maupun PPN, batas penyetoran, kemudian batas pelaporan, dan kita juga sudah menyinggung sedikit mengenai e-Bupon instansi pemerintah. Yang nanti mungkin Bapak Ibu akan lebih detail ketika Bapak Ibu berkunjung ke KPP Pertama Kisaran untuk mengurus sertifikat elektronik, sekaligus kita lebih dalamin lagi apa sih itu e-Bupon instansi pemerintah. Kita sudah banyak belajar hari ini Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait kewajiban sesuai dengan PMK 59 PMK 03 tahun 2022 mengenai kewajiban potong dan juga pemungutan bagi instansi pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini ya, Bang Winston, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian di instansi pemerintah. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian bahwasanya pemerintah itu dalam hal ini diwakili oleh bendahara instansi pemerintah memiliki kewajiban-kewajiban perpajakan yang sudah kita sampaikan tadi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup sekian terkait pertemuan kita di Becakap kali ini. Jangan lupa tetap ikuti kita terus karena kita akan ada nanti video-video baru kita bersama-sama untuk belajar perpajakan bersama KPP Pratama Kisaran. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan sampai jumpa.